Hai teman-teman, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Sylvia Wulansari, NPM 19110102, dan rekan saya Latifah, NPM 19110088. Kami mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi struktur pimpinan dan perkembangan kelompok. Kita dari kelompok 6. Sebelumnya, saya akan menyampaikan materi struktur dan pimpinan. Sebagai sistem dalam kelompok, ada beberapa komponen yang tersusun dalam suatu struktur yang teratur. Struktur kelompok mengacu kepada bagaimana susunan kelompok tersebut, yang meliputi jenis kelompok, tujuan kelompok, peranan anggota kelompok, pemimpin kelompok, aturan-aturan dasar kelompok, pokok-pokok pembicaraan yang akan didiskusikan dalam kelompok. Hal tersebut menurut Romlah dalam Wibowo 2005. Nah, selanjutnya, perbedaan definisi kepemimpinan dan pemimpin terletak pada fokus aspek kepemimpinan. Nah, pemimpin sebagai sebuah posisi dalam suatu struktur kelompok, pemimpin sebagai peran dari serangkaian perilaku yang diharapkan, pemimpin sebagai fungsi dan aktivitas kelompok, dan pemimpin sebagai manusia. Kepemimpinan merupakan masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan mengandung unsur-unsur yaitu, yang pertama, adanya kemampuan mempengaruhi orang lain. Kedua, adanya kemampuan untuk mengarahkan tingkah laku kelompok yang dipimpin. Dan yang terakhir, adanya pencapaian tujuan organisasi. Itu menurut Duff tahun 1999. Menurut Ishak Arab dan Tanjung 2003, yang menyatakan bahwa dalam mencapai tujuan dapat menguasai atau mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka dalam penerapan manajemen sumber daya manusia, lazimnya menggunakan 4 gaya kepemimpinan, yaitu 1. Democratic leadership, suatu gaya kepemimpinan yang menitik beratkan kepada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan. Yang kedua, diktatorial atau autocratic leadership, yang menitik beratkan pada kesanggupan untuk memaksakan keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut. Yang ketiga, paternalistic leadership, yaitu bentuk antara gaya demokratik dan diktatorial. Nah, yang keempat, free rein leadership, yaitu gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya seluruh kebijakan pengoperasian kepada bawahannya. Kelley mengkategorikan gaya kepengikutan menjadi 2 dimensi, yaitu 1. Independent critical thinking dan dependent uncritical thinking, yaitu berpikir kritis dan mandiri, dan berpikir tidak kritis dan tergantung. Yang kedua, ada aktif dan pasif. Berdasarkan taksonomi 2 dimensi tersebut, kepengikutan dikategorikan dalam 5 gaya pengikut, yaitu 1. Alienated followers atau disebut pengikut yang mengasingkan diri. Yang kedua, conformist followers, yaitu pengikut yang tidak menyesuaikan diri. Yang ketiga, pragmatic followers, yaitu pengikut yang pragmatis. Yang keempat, ada passive followers, yaitu pengikut yang pasif. Dan yang terakhir, kelima, exemplary followers, yaitu pengikut yang patut dicontoh. Adapun gaya kepemimpinan transformasional menurut Burr tahun 1978, yaitu sebuah proses dengan pimpinan dan bawahan yang saling meningkatkan tingkat moralitas dan motivasi satu sama lainnya. Dan gaya kepemimpinan transaksional dapat dijelaskan sebagai gaya kepemimpinan yang menekankan pada keseimbangan pertukaran antara usaha yang diberikan dan bawahan terhadap atasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah, NPM 19110088.
Saya ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh Sylvia Wulansari, yaitu tentang perkembangan kelompok. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kelompok. Terbentuknya kelompok karena adanya persamaan dalam kebutuhan akan berkelompok, di mana individu memiliki potensi dalam memenuhi kebutuhan dan setiap individu memiliki keterbatasan, sehingga individu akan meminta atau membutuhkan bantuan individu yang lain untuk mengatasinya. Kelompok merupakan tujuan yang diharapkan dalam proses dinamika kelompok. Karena jika hal tersebut tercapai, maka dapat dikatakan salah satu tujuan proses transformasi dapat berjalan dengan baik. Indikator yang dijadikan pedoman untuk mengukur tingkat perkembangan kelompok adalah sebagai berikut. Pertama, indikator adaptasi. Setiap individu terbuka untuk memberi dan menerima informasi yang baru. Setiap kelompok tetap selalu terbuka untuk menerima peran baru sesuai dengan hasil dinamika kelompok tersebut. Di samping itu, proses adaptasi juga berjalan dengan baik yang ditandai dengan kelenturan setiap anggota untuk menerima ide, pandangan, norma, dan kepercayaan anggota kelompok lain tanpa merasa integrasinya terganggu. Kedua, ada aspek pencapaian tujuan. Setiap anggota mampu menunda kepuasan dan melepaskan ikatan dalam rangka mencapai tujuan bersama, mampu membina dan memperluas pola, serta individu mampu terlibat secara emosional untuk mengungkapkan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuannya. Perkembangan kelompok dapat ditunjang oleh bagaimana komunikasi dalam berkelompok. Perkembangan kelompok menjadi 3 tahap. Pertama, tahap praafiliasi. Kedua, tahap fungsional. Ketiga, tahap disolusi. Tahap praafiliasi merupakan tahap permulaan dengan diawali adanya perkenalan di mana semua individu akan saling mengenal satu dengan yang lain. Kemudian berkembang menjadi kelompok yang sangat akrab dengan mengenal sifat dan nilai masing-masing anggota. Kedua, tahap fungsional. Tahap ini tumbuh ditandai adanya perasaan senang antara satu dengan yang lain, tercipta homogenitas, kecocokan, dan kekompakan kelompok. Maka akan terjadi pembagian dalam menjalankan fungsi kelompok. Ketiga, tahap disolusi. Tahap ini terjadi apabila keanggotaan kelompok sudah mempunyai rasa tidak membutuhkan lagi dalam kelompok. Tidak tercipta kekompakan karena perbedaan pola hidup, sehingga percampuran yang harmonis tidak terjadi, dan akhirnya terjadi pembubaran kelompok. Perkembangan kelompok sebenarnya banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya Clark, 1994, mengemukakan perkembangan kelompok ke dalam 3 fase. Pertama, fase oriental. Kedua, fase bekerja. Ketiga, fase terminasi. Fase orientasi di mana individu masih mencari atau dalam proses penerimaan dan menemukan perasaan serta perbedaan satu dengan lainnya. Tahap ini belum dapat terlihat sebagai kesatuan kelompok, tapi masih tampak individual. Kedua, fase bekerja. Fase ini, anggota sudah mulai merasa nyaman satu dengan lainnya. Tujuan kelompok mulai ditetapkan, keputusan dibuat melalui mufakat daripada voting. Perbedaan yang ada ditangani dengan adaptasi satu sama lainnya, dan pemecahan masalah daripada dengan konflik. Ketidaksetujuan diselesaikan secara terbuka. Yang ketiga, fase terminasi. Fase ini fokus pada evaluasi dan merangkum pengalaman kelompok. Ada perubahan perasaan dari sangat frustasi dan marah menjadi sedih atau puas, tergantung pada pencapaian tujuan dan pembentukan kelompok atau kesatuan kelompok. Tuchman dan Jensen membagi perkembangan kelompok dalam 6 fase, di mana terdapat perbedaan perilaku tim dan perilaku pemimpin sebagai berikut. Pertama, fase orientation, di mana perilaku tim ini ragu, belum familiar, belum saling percaya, belum ada partisipasi. Sedangkan perilaku pemimpinnya mendefinisikan misi kelompok, tipenya masih memberi instruksi, dan membuat skema tujuan. Kedua, ada forming,
di mana perilaku tim ini menerima satu sama lain, belajar keterampilan komunikasi, mulai termotivasi. Sedangkan perilaku pemimpinnya rencana atau fokus pada masalah, role model yang positif, dan mendorong adanya partisipasi. Ketiga, ada storming, di mana perilaku tim ini semangat tim berkembang, mulai membangun kepercayaan. Konflik mungkin muncul, terkadang tidak sabar dan frustasi. Sedangkan perilaku pemimpinnya, evaluasi gerakan kelompok, fokus pada tujuan, penyelesaian konflik, dan menentukan tujuan. Keempat, ada norming. Norming ini perilaku timnya kenyamanannya meningkat, identifikasi tanggung jawab, interaksi tim efektif, resolusi konflik. Sedangkan perilaku pemimpinnya fokus pada tujuan, menyertai proses, memberikan dorongan pada tim. Kelima, ada performing, di mana perilaku tim ini tujuan yang jelas, adanya kohesi atau kesatuan, dan pemecahan masalah. Perilaku pemimpinnya beraksi seperti anggota kelompok, dorongan meningkatkan tanggung jawab, mengukur hasil. Keenam, ada terminating. Perilaku timnya, anggota tersebar, tim akhirnya mencapai tujuan. Sedangkan perilaku pemimpinnya, perayaan dan penghargaan, dan memperkuat kesuksesan. Begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.